Nah, kali ini narasumber kita ini luar biasa. Ini presiden. Presiden. Ada Presiden Dumors, ada Om Kiwil. Apa kabar Om Kiwil? Baik, Sehat, alhamdulillah, Om. sehat walafiat. Saya biasa nonton di TV. Iya, itulah resikonya jadi orang ganteng. Iya, senang banget bisa masuk orang ganteng kan. Iya. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Om Kiwil, wah mantap. Ini kita mau bahas tentang Dumors. Dumors ya. Nah, mungkin juga para penonton nih, audiens belum tahu apa itu Dumors. Boleh Om Kiwil perkenalan tentang Dumors ini Om Kiwil. Dumors itu dunia Max Owner, yaitu perkumpulan para penggemar motor. Ya. Kebetulan kita punya spesialis, jadi spesialis Max Series. Max Series ya? NMAX, XMAX, T-Max, kemudian Lexi, Aerox, gitu. Hanya itu. Jadi di luar itu kita nggak ini. Iya. Jadi memang khusus untuk Max Series. Max Series only ya. Nah, gimana nih awal kisahnya bisa terbentuk Dumors ini nih? Wah, emang sebenarnya dulu sebelum Dumors berdiri kita tuh ngikut dengan klub lain. Awalnya gitu. ikutin klub namanya. Okay. Biasa, orang motor itu prinsipnya, kalau gue sih nggak mau munafik ya. Iya. Ngakunya berkeluarga, tapi giliran udah kumpul ribut. Dan itu ternyata bukan hanya di komunitas-komunitas motor yang biasa, di motor besar pun begitu. Intinya lebih banyak konflik intern daripada eksternalnya gitu. Dan itu memang udah, bagi saya sih karena udah pengalaman di dunia komunitas, jadi udah terbiasa lah dengan itu gitu loh. Banyak konflik-konfliknya. Pernah saya juga di Moge juga pernah, kemudian di yang 250 cc udah pernah, kemudian sekarang merambah ke 125 gitu. Sampai pernah mobil antik ya, Mobil antik. Motor-motor antik gua udah pernah gitu. Cuma yang bertahan lama ya di sini, di Dumors. Di Dumors ini. Kalau yang lain paling setahun 2 tahun udah bubar kayak gitu. Tapi yang inilah rekor terlama saya di komunitas ini aja, di klub Dumors ini ya? aja, di Dumors. Jadi presiden ya. Ya apa, sebenarnya gue nggak mau jadi presiden gitu loh. Oh, iya. Cuma karena mereka pada mengundurkan diri ya, ketika Munas gitu, nggak ada yang mau gitu loh ini. Ya akhirnya mau nggak mau ya saya ini. Ya sudahlah, kalau memang kalian semua nggak ada yang mau, saya ngisi gitu loh. Jadi udah berapa tahun nih Om di Dumors? Itu udah tahun ke-8 dari pertama. Tahun ke-8 ya? Dari pertama ya? Dari pertama Munas itu nggak ada yang nggak mau jadi ketua, itu nggak ada yang mau. Rapat berapa kali-kali nggak ada yang mau. Setiap setahun sekali ganti? 5 tahun, 2 tahun sekali. 2 tahun Sekarang sekali. udah berubah anggaran dasar. Presiden itu dipilih 5 tahun sekali. Oh, Gitu loh. Ini periode yang kedua. Ini periode yang keempat. Keempat ya? Keempat. Oke, dari tahun berapa sampai tahun berapa nih? Dari tahun 2017. Oke, nah sekarang nih Om Kiwil sekarang sekarang ini dari tahun keberapa nih yang presidennya? Ini udah tahun yang keempat. Tahun keempat ya? Jadi kan ada setahun Munas sekali. lagi ya? Dulu kan masih prinsipnya masih pemilihan presiden itu setahun sekali. Kemudian naik 2 tahun sekali. Nah, sekarang ditingkatkan lagi jadi 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Gitu. Oke, nah yang bisa ikut tadi ya, pokoknya yang berhubungan sama NMAX. Ya, gitu loh. Ya pokoknya semuanya Max Series. Max Series ya. Yang nggak ada Max Series-nya Nggak bisa. Nggak bisa. Di tempat lain. Iya, karena kan ada masing-masing motor tuh ada komunitasnya sendiri. Iya. Ada yang motor ini. Nah, kalau kita memang spesialis Max Series. Max Series. Gitu. Oke, nah biasanya ini programnya Dumors ini per chapter atau? Ya. Ada nasional, ada chapter. Ada chapter ya. Ah, Nah kalau presiden kan nasional. semua nasional. Nah total ada berapa chapter? Sekarang hampir sekitar mau 40 lah, 40 chapter dari Sabang sampai Merauke. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Member sekitar di atas 1.000 lah. Di atas 1.000 Di ya? atas 1.000. Wow. Nah kalau Om Kiwil sendiri, aktivitinya biasanya di chapter mana Om Kiwil? Kalau dulu kan lebih ke DKI.
DKI ya. Dulu kan karena kan kantor pusat tuh di DKI, Iya. kemudian ada chapter DKI, jadi lebih banyak di DKI. Tetapi sekarang sudah punya kantor sendiri di kantor pusat, ya udah kita aktif di kantor pusat. Oh. Jadi kita nggak mau ikut campur dengan urusan chapter per chapternya semua. Iya, punya Om di kantor pusat ya. Betul, di kantor pusat. Presiden di istana ya. Itu maunya begitu, harus paham. Oh iya. Jadi jangan sampai yang namanya masa sih pengurus pusat numpang sama wilayah kan itu. Iya. Kita harus punya kantor sendiri lah kayak gitu. Kantornya di DKI ya. DKI. DKI ya. Di jalan apa? Oh enggak, kalau kantor sih kita di Bintaro. Bintaro ya. Bintaro. Iya, masih masuk Jakarta juga lah ya. Ya, masih wilayah Jabodetabek lah. Jabodetabek ya. Oke. Nah, aktivitinya apa aja sih Om Kiwil biasanya kalau selain biasa kan kopdar ya, tapi pasti ada aktiviti-aktiviti apa lagi? 2 tahun ini gue udah keluarin SK untuk masa istirahat dulu. Iya. Jadi gue minta sama Sekjen untuk beberapa 2 tahun nih minta istirahat dulu. Karena kan gue masih kemarin ini kan baru kena penyakit, jadi gue nggak bisa aktif full gitu loh. Tapi mulai tahun ini sampai ini baru gue keluarin SK lagi bahwa gue mulai tahun ini udah mulai aktif lagi gitu. Yang rutin apa aja aktiviti? Aktivitinya ya satu kopdar. Pasti tuh ya. Kopdar, kemudian silaturahim antar ini, kemudian undangan anniversary, ya, kegiatan sosial, kemudian ada apa namanya kayak kalau orang bilang tuh kayak pelatihan lah. Pelatihan. Ya, safety riding, kemudian Iya. sowan ke pemerintahan, ke kepolisian gitu loh. Karena banyak program-program dari kepolisian yang melibatkan para bikers. Gitu. Buat sosialisasi ya sama bikers dan lain-lain. Gitu. Kayak dengan PMI kemarin kita bikers, ayo donor darah. Donor darah. Bersama bikers se-Jabodetabek. Gitu. Iya. Jadi memang kita benar-benar banyak para bikers yang punya jiwa sosial sangat tinggi. Dan itu yang kita manfaatkan buat bagaimana sih nih bikers ini menjadi bikers yang bermanfaat gitu loh. Benar. Karena banyak orang juga masyarakat menghilangkan image masyarakat sebagai bikers, bilang aja lo anak motor ya. Jadi apa kayak apa namanya tuh kalau biasanya kalau motor-motor yang nakal kayak gitu ya. Iya. Jadi geng kayak gitu. Nah, kita mencoba untuk merubah itu. Merubah image-nya tadi. Merubah image. Ya. Jangan sampai masyarakat menganggap, wah ini geng motor nih, geng itu. Gitu. Padahal ini kan juga ada baiknya tadi sosialisasi, ada juga unsur untuk donor darah. Betul. Dan karena konsepnya Dumors itu saya tekankan kepada semua members dimanapun dia berada, jadilah bikers yang bermanfaat buat masyarakat. Bukan bermanfaat buat komunitas, tidak. Iya. Wow, kita kan harus jalin tali persaudaraan, hanya bermanfaat sebagai sama bikers, tidak. Saya bilang, saya rombak itu. Iya. Kita harus bermanfaat buat masyarakat. Karena kenapa? Lu masuk bikers, terus berguna buat bikers is nonsense. Iya. Lu masuk bikers buat bermanfaat buat masyarakat. Karena kita yang lihat masyarakat, bukan bikersnya, gitu. Betul. Tapi kemanfaatan kita terhadap masyarakat. Kayak misalnya ada santunan, itu kan langsung masyarakat, bukan ke bikers. Benar santunan kreatif. Kegiatan apa yang berhubungan dengan apa dengan sosial, itu lebih banyak kita ke masyarakat. Iya, benar. Kalau misalnya, wah, Bang Kiwil, ini ada bikers lain nih, yang bukan klub kita, ada trouble, masalah, ban pecah, mogok di ini. Nah, kita punya tim, ya. Tim emergency yang benar-benar selama dia terjangkau, kita akan jemput, kita akan kasih kasih fasilitas kayak misalnya derek ataupun angkut, towing atau apa ini. Lihat keberapa ada, dan kita punya mekanik. Punya mekanik gitu yang urusan masalah mogok, rusak apa ini ya. Baru gitu. Mantap. Jadi benar-benar kita tuh ya udah bermanfaat buat bikers, bermanfaat buat masyarakat gitu. Keren banget ya, Om Kiwil. Kalau bicara soal jadi bergabung di Dumors ini, syaratnya apa aja? Selain pasti punya motor tadi ya, Max Series ya. Max Series. Apa aja syarat-syaratnya lainnya? Yang sebenarnya sih syaratnya nggak berat, cuma kadang-kadang kita yang bikin berat. Ya, kayak misalnya. Yang bikin berat? Iya, kayak misalnya gini nih. Biayanya masuk itu memang 250.000.
per sekali datang atau per tahun? Enggak, pendaftaran. Pendaftaran Masuknya 250.000. Oke. 250.000 itu bukan buat kita. Jadi dari mereka untuk mereka juga. Kamu 250.000, ini saya kasih kaos, Iya. saya kasih emblem, saya kasih stiker, ya. Kemudian saya kasih kaos. Dikasih kita ada yang namanya baju keanggotaan tetap. Oh. Ada baju keanggotaan tetap, ada kaosnya, gitu. Jadi sebenarnya yang mereka berikan itu bukan buat kita, ya buat mereka juga. Buat mereka juga, iya. Iya. Sebagai pengganti tadi ya. Sebagai pengganti, emblem, gitu stiker, semuanya. kaos dan lain-lain keanggotaan dan dengan mereka bergabung di anggota bisa ikutan acara-acara yang diadakan oleh betul. Ya, selebihnya tuh setelah berikutnya ada apa lagi ya? Nggak ada atau ada lagi? Itu makanya saya bilang kalau misalnya agak ribet memang berhubungan dengan orang-orang bikers. Member saya itu kadang-kadang ada yang lieutenant call, ada yang brigjen, ada yang pokoknya ada yang dari TNI, ada yang dari Polri gitu. Itu member. Iya. Gitu loh. Nah, jadi warna semuanya itu member-member saya itu yang ya ibaratnya bervariatif lah. Iya. Gitu loh. Makanya agak sedikit safety lah untuk Dumors ini bekerja sama dengan segala instansi. Itu aja yang kenikmatan saya untuk members gitu loh. Iya. Karena memang masuk komunitas kan ada rasa yang endorfin ya. Iya. Seneng gitu. Ada direktur dari sebuah perusahaan besar. Ada juga ada yang manajer, ada ini, ada yang di antara banyak yang punya gelar emang lebih banyak penganggurannya daripada jadi ya tapi kan tadi ya ada orang yang melihat ini komunitas sebagai ajang buat kebersamaan silaturahim juga, silaturahim gitu kan. Mungkin ada kopdar touring juga. Touring. Ya, kita macam-macam. Kalau setiap tahun itu kita ada touring merdeka. Touring merdeka itu perjalanan dari minimal itu di atas 1.000 kilo. Wow, 1.000 kilo. Di atas 1.000 kilo kalau touring kemerdekaan. Wow, jadi kalau jadi 1.000 kilo itu misalnya ke Aceh, nah, berangkat kita ke Aceh. Misalnya mau kemana nih kita? Manado, berangkat kita ke Manado. Ya. Ada berangkat ini, ada jadwal nih kemana? Touring merdeka tahun ini rencana kalau nggak salah sih tahun ini Papua tahun ini. Start dari Jakarta. Dari Jakarta. Wow. Gitu. Jadi sistemnya misalnya dari Aceh nih, dari Aceh member chapter Aceh, dia ke Jakarta dulu. Jakarta dulu, baru kan pokoknya dari yang namanya timur, ya? Dari bagian barat. Masuk ke Jakarta, dari Jakarta baru kita konvoy. Nah, yang di sini, Surabaya udah standby. Udah standby di sana, gitu loh. Iya. Ini lewatin mana ya? Bali nggak lewat Bali kali ya? Kita langsung ke Makassar. Iya, lewat Lombok. Lewat Lombok. Nah, kalau iya. Jadi nanti ada tim yang namanya tim navigasi, tim navigator. Jadi tim navigator ini yang merancang rute. Itu orang Bali namanya Om Sakti. Dia itu kalau kita bilang dia memang udah master ya. Master di dunia motor karena dia udah kemana aja gitu loh. Iya. Bahkan dari kita punya chapter juga di luar negeri. Di London ada, di Inggris ada, Australia ada, orang-orang bule. Gitu. Jadi kita ambil, ternyata banyak teman-teman kita yang chapter Bali ya, khususnya chapter Bali yang member kita adalah orang-orang bule. Nah, mereka punya inisiatif untuk membuka chapter di Australia sama London. Jadi kan karena ada persaudaraannya ya, series ya. Sangat erat sama ini. Biasanya juga kadang udah ganti motor tetap aja ya masih. Tetap. Itu kan gitu karena kan beda kita sama orang Australia sama orang ini kan beda materi lah. Iya. Ya. Kalau kita kan misalnya Bang Kiwil, X-Max, beli gitu loh. Tapi yang lain, ya. Belum tentu. Bang Kiwil beli T-Max. Kalau bule, kalau misalnya mohon maaf orang Australia, semuanya rata-rata T-Max dan X-Max. Jadi nggak ada N-Max-nya gitu. Tapi mereka ibaratnya walaupun kebutuhan kali ya. Enggak, karena memang
kapasitas negaranya. Kapasitas negaranya. Nggak mungkin, ente cari deh di Australia itu yang namanya NMAX nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, mesti di atas 500. Iya. Gitu Jadi loh. Max series ya tapi udah 900. Disesuaikan dengan negaranya Disesuaikan, masing-masing gitu. iya. Tapi tetap masih keluarga Dumos. Ya, itu enaknya. Jadi kalau mereka datang ke Indonesia, ya Bang Kiwil, ini siapa Bali? Oh siapa? Tante Henny, ini dari Australia mau datang. Oh siap. Jadi Disambut, motornya ya? udah disiapin, penginapan udah disiapin, semuanya untuk member-member yang dari luar negeri. Rencana juga mau di Malaysia, gitu loh. Malaysia masih negosiasi lah kalau. Iya. Ini abis ini yang nonton atau saya pun bisa kepikiran beli Max nih. Siap lah kalau gitu, siap Iya kan, lah. karena mungkin banyak orang yang belum tahu detail. Kalau gini kan lewat podcast ini jadi tahu detail ya. Iya. Program-programnya Program-programnya apa secara ini kan jadi bisa ini ya. Nih, dari video ini bisa kalau ada yang mau gabung nih nonton dulu deh video. Iya, siap. Pokoknya jangan lupa di like, subscribe ya. Tekan loncengnya, jangan lupa. Pokoknya dapatlah ya info-info yang aktual di media ini. Mantap. Apa nama YouTube-nya nih? Rahasia investasi sukses. Rahasia investasi sukses. Mudah-mudahan keluarga besar Dumors bisa jadi investor yang sukses. Amin. Ya, nah kalau kedepannya ada planning apa nih dari Dumors sendiri mungkin? Memang go in the world ya, lebih mau mendunia. Ya, jadi mau mendunia dengan adanya banyak ini. Namun ada beberapa spek-spek juga sih yang mesti dihadapin sama banyak rintangan ya. Ya karena memang ternyata dunia komunitas bikers ini pun banyak konfliknya. Oh iya. Nah kita cuma mau belajar bagaimana nih konflik-konflik ini minimal kita bisa handle lah. Iya. Ya. Bukan berarti harus menyelesaikan, tapi lebih mudah untuk menghandle dulu gitu loh. Karena mohon maaf kalau untuk urusan bikers jangan kan urusan goceng aja panjang gitu bisa bertahun-tahun loh. 5.000 doang itu. 5.000 ya. 5.000. Iya. Jangan kita ngomong jutaan. Ya udah sampai ratusan juta gini ini. 5.000 aja bisa ribut. Iya. Gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang kurangnya konsep berorganisasi kepada semua chapter member gitu ya. Pokoknya urusan duit sensitif. Iya. Ya goceng aja berantem loh. Sampai kadang-kadang kalau gue sendiri tuh ngerasakan kayak gila lo ya. Gue ngasih lo puluhan juta. Gue minta goceng kok lo ribut. Iya. Itu yang kadang-kadang orang nggak mikirin gitu. Iya. Kita pengurus pusatnya cari uang sampai ratusan juta, Iya. ya. Untuk siapa? Ya untuk semua. Untuk semua member ya. Tapi member nanya, uang goceng saya buat apaan? Iya. Itu yang bisa jadi konflik. Iya sih. Makanya hal-hal seperti itu ya, buat saya sih harus banyak belajar lagi, memahami gitu. Wow. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu silakan. Waduh. Buat teman-teman nanti yang pengen nanya-nanya bisa tulis di komen ya. Nanti saya sampaikan ke Om Kiwil nih pertanyaan-pertanyaannya. Nah itu ya, jadi mendunia ya. Mendunia. Dan karena member-membernya tadi udah dari Australia. Ada Australia sama. Dari mana ya? Bahkan ada penggemar tetap saya dari Amerika. Penggemar tetap ya? Penggemar tetap dari Amerika itu dia selalu setiap Dumors ada kegiatan apapun yang berbau sosial, seni budaya, kemudian ke masyarakat kan, dia pantau terus. Dan itu memang kita jadikan bahwa dia bagian dari keluarga Dumors. Gitu. Bahkan dia menerima untuk dijadikan sebagai keluarga besar Dumors gitu. Walaupun belum buka chapter gitu. Iya. Dia semua lihat Dumors itu dia langsung beli T-Max. Ya ampun. Melihat informasi begini, wah. Segitu ininya ya. Saking ngefansnya dengan Dumors. Atau mungkin karisma saya yang terlalu ganteng atau bisa juga. Itu. Karena auranya itu loh. Auranya itu dahsyat. Luar biasa. Ini kalau jadi marketing sih semua deal nih. Deal kayak. Waduh, makanya Yamaha beruntung lah. Yamaha kan ya bagian keluarga Yamaha. Ya, memang gitu. Ini kan bagian keluarga Yamaha beruntung nih dengan adanya ini penjualan meningkat. Itu. Bahkan kemarin juga kalau setiap ini sebenarnya simpel ya bisa. Karena Max Series ini mempunyai keunggulan lah. Ya. Dan memang benar kata sahabat saya, Komeng. Ya. Iya. Selangkah lebih di depan gitu. Semakin di depan. Gitu. Nanti Komeng sama Om Kiwil. Keren banget Om Kiwil. Nah, tadi kan Om Kiwil tadi bilang banyak perbedaan dan lain kali 5.000 aja bisa berantem dan lain-lain.
Nah, untuk membangun sebuah komunitas kan ya tadi ya punya tantangan ya. Iya. Nah, apa nih rahasia suksesnya dari Dumors nih Om Kiwil? Dari Dumors itu konsepnya cuma satu. Kenapa banyak orang yang suka ya dengan Dumors itu? Satu, punya konsep. Jadi bikers yang bermanfaat buat masyarakat. Itu tuh ya. Jadi itu ya. Jadi kita punya organisasi ini ya itu konsepnya. Jadi sehebat-hebatnya lu kalau nggak punya manfaat ya percuma. Iya. Lu bikers apa namanya? Lu touring cuma buat diri lu sendiri, kesenangan dari sini. Memang kita punya hobi. Betul. Tapi hobi itu bagaimana supaya bermanfaat. Gitu loh. Kayak misalnya lu kenalin nih Dumors kemarin ini acara apapun kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat kita harus terlibat. Gitu. Nah, ini yang disenangi banyak orang. Jadi nggak berpikir tentang wah ini mohon maaf, wah urusan politik ribut. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Karena kenapa? Lu berpolitik juga percuma. Iya. Nggak ada manfaatnya buat kita. Mendingan kita bikers yang bermanfaat buat masyarakat, itu aja. Bener. Gitu. Mantep nih. Abis ini video beredar nambah banyak nih. Mudah-mudahan banyak anggota ya. followers. Iya, semoga bisa bermanfaat kan video Bermanfaat, juga, supaya bisa gitu. bermanfaat juga seperti konsep dari Sama seperti Iya. ya channel ini kan. Iya. Channel ini kan memberikan apa education Iya. buat masyarakat, buat bikers, buat semuanya. Betul. Ya biar menjadi manfaat. Iya. Ya. Jadi itu ya yang lebih suka ayo cari program yang buat bermanfaat buat masyarakat. Iya. Gitu. Makanya nih bener orang-orang yang bisa melucu itu IQ-nya lebih tinggi. Bener, saya mengakui nih. Saya tambahin, bukan IQ saja. Gantengnya juga. Oh, enggak juga. Jadi buat semuanya asal pengen tahu ya, pelawak itu bukan IQ-nya saja yang tinggi. Iya. Gitu. Ya. Tapi Nyalinya juga tinggi. nyalinya juga tinggi. Iya. Bener sekali. Pelawak mana yang nggak bininya banyak? Ini punchline-nya kena lagi. Aduh. karena memang nyalinya itu yang dan itu memang gua akuin gitu. Lu lakuin ya, karena dari bermanfaat tadi. Betul. Karena masih banyak Janda-janda terlantar. Masih banyak janda-janda terlantar, perawan-perawan muda. Insya Allah Allah kasih rezeki yang banyak kita kawinin. Betul. Oke, thank you so much. Iya, Seneng sama-sama. banget. Waduh, seneng banget hari ini bisa ngobrol sama Om Kiwil. Sukses terus buat Terima kasih, Dumors. terima kasih. Presiden Dumors sudah Siap. hadir di sini di Siap. podcast. Semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman bisa ikutan komunitas Dumors. Dunia Max Owner. Dunia Max Owner My club, singkatannya. my home, my family. Tuh tagline-nya tuh ya. Tagline. My club, my home, my family. Itu tadi kata-kata dari Presiden Dumors. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga Om Kiwil. Siap. Bye-bye. Nyaman ya, nyaman, kemudian safety banget, aman. Yang pasti kan kalau kita cari nyaman. Fasilitas juga is okay lah, jadi nggak perlu jauh-jauh kalau mau cari makan sudah ada, mau fitness sudah ada, pokoknya supermarket juga ada ya. Jadi perfect, sempurna lah kalau untuk di sini.